Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatima Nigule, NIM 877527086, UPBJJ Medan 12, Pokjar Mandehenias Barat. Nah, pada kegiatan praktikum kali ini saya akan mempraktekkan tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum itu saya menjelaskan tentang arti dari pencemaran lingkungan, yang dimana pencemaran lingkungan adalah masuknya atau adanya benda, zat, tenaga, atau unsur lainnya ke dalam lingkungan yang membuat kualitasnya menurun, tidak sesuai dengan fungsinya, dan bisa membahayakan makhluk hidup serta kehidupan sehari-hari. Nah, kalau lebih jelas untuk diperdalam, itu juga terjadi ketika sesuatu yang tidak seharusnya ada masuk ke udara, ke air, tanah, atau lingkungan lainnya sampai mengganggu keseimbangan alam, merusak kesehatan, dan membuat lingkungan tidak nyaman dan tidak bisa dipakai sebagaimana mestinya. Nah, langsung saja pada prakteknya, dan alat dan bahan yang digunakan adalah kacang hijau, gunting, sendok, penggaris, ballpoint, lembar label, tisu, dan deterjen. 1 teko besar air, 10 ml air, dan 14 botol aqua. Nah, setelah alat dan bahan sudah selesai, kita menempelkan kertas label ke tempat aqua yang sudah disiapkan. Nah, setelah itu kita langsung saja dalam proses pembuatannya. Langkah yang pertama, kita ambil deterjen, kita masukkan ke dalam air yang 10 ml. Seterusnya kita aduk-aduk, dan air yang sudah tercampur dengan deterjen kita ambil 100%, kita masukkan ke dalam aqua yang sudah kita tulis label 100%. Setelah itu kita ambil air yang bersih, kita masukkan 50% ke dalam air yang 10 ml. Kita masukkan ke dalam aqua yang 50%. Nah, begitu juga dengan seterusnya hingga sampai pada air yang 3,1%. Nah, setelah itu air kontrol, kita masukkan air yang bersih tanpa campuran deterjen ke dalam air kontrol. Langkah yang selanjutnya, kita ambil tisu, kita masukkan ke dalam setiap botol aqua hingga sampai botol aqua kontrol. Setelah sudah selesai, kita masukkan biji kacang hijau ke dalam setiap botol aqua sebanyak 10 kali atau lebih. Kita masukkan satu persatu ke dalam botol aqua. Setelah sudah selesai, kita masukkan air yang 100% ke dalam botol aqua yang 100% yang sudah dimasukkan kacang hijau, dan begitu juga dengan seterusnya hingga sampai pada air kontrol.
Oke teman-teman, setelah sudah kita selesai mengisi biji kacang hijau ke dalam botol aqua, langkah selanjutnya adalah kita mengambil kardus dan kita menutup aqua yang sudah kita isi dengan kacang hijau. Tujuannya agar tanaman biji kacang hijau terlindungi dari sinar matahari. Kita pindahkan botol aqua ke dalam tempat yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari. Dan untuk hasil selanjutnya kita tunggu sampai 24 jam ke depan. Oke teman-teman, karena sudah 24 jam, sekarang kita akan mengecek kembali kacang hijau yang sudah kita campur dengan deterjen. Nah, ini dia hasilnya. Setelah 24 jam kita tunggu, sekarang kita akan mengecek kembali apakah sudah tumbuh tunas baru pada botol aqua yang sudah kita isi dengan kacang hijau. Oke teman-teman, sekarang kita mengeluarkan biji kacang hijau ke dalam botol aqua dan kita dapat melihat hasilnya, apakah biji kacang hijau akan menumbuhkan tunas baru atau tidak. Dan sekarang kita akan mengukur satu persatu mulai dari botol aqua yang 100% hingga sampai pada air kontrol. Dan untuk hasil pengamatannya kita tulis ke dalam tabel yang sudah kita buat. Oke teman-teman, karena sudah selesai kita mengukur, sekarang kita kembalikan biji kacang hijau ke dalam botol aqua mulai dari yang ke 100% hingga sampai pada kontrol. Untuk hasil selanjutnya kita akan menunggu hingga sampai 48 jam kemudian. Selanjutnya biji kacang hijau kita tutup dengan menggunakan kardus. Oke teman-teman, setelah sudah 48 jam, sekarang kita memeriksa berapa atau adanya perubahan pada biji kacang hijau yang sudah kita masukkan ke dalam botol aqua. Nah, dapat kita lihat hasilnya bahwa setelah sudah 48 jam ternyata biji kacang hijau mengalami perubahan. Nah, ternyata pada biji kacang hijau yang sudah dimasukkan pada air deterjen yang 100% tidak menumbuhkan tunas baru, sedangkan pada 50% hanya menumbuhkan sedikit tunas. Nah, begitu juga dengan yang 25%, tunasnya sedikit lebih panjang dari yang ke 50%. Begitu juga dengan seterusnya, semakin rendah banyaknya air deterjen, maka biji kacang hijau semakin panjang tunas tumbuh. Hingga sampai pada air kontrol, tunasnya jauh lebih panjang dari air lainnya.
Dapat kita simpulkan semakin rendah present deterjen dalam air, perkecambahan kacang hijau akan berlangsung dengan baik. Namun sebaliknya, jika present deterjen semakin tinggi, perkecambahan akan terlambat. Demikian, terima kasih.